Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GBK Tonggal Pinang, edisi Senin 15 Desember 2025 bersama saya Pendeta Filemon. Kita melanjutkan refleksi akhir tahun dan hari ini kita akan berbicara dari Wahyu pasal 22 ayat 10 hingga 13. Tapi sebelumnya izinkan saya sedikit bercerita ya mengapa saya membuat renungan di akhir tahun ini sebagai refleksi. Sebagian atau semuanya itu berasal dari apa yang saya pikirkan tentang kehidupan yang saya alami di tahun 2025 ini. Saya ingin menceritakan ketika menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden DPR dan DPRD beberapa tahun yang lalu, belum terlalu lama ya. Saya masih ingat ketika harus memilih di antara para calon. Saya masih ingat saya mengeluarkan statement, mungkin sebagian jemaat tidak tahu karena ini hanya untuk kalangan, untuk diri saya sendiri dan mungkin hanya 1-2 orang yang mengetahuinya. Saya membuat sebuah komitmen, calon presiden manapun yang punya rencana untuk memulihkan hutan, untuk melindungi lingkungan di negeri kita. Karena saya cukup mengikuti perkembangan masalah pemanasan global, kerusakan lingkungan, akibatnya baik tidak hanya di level nasional, tetapi juga di level global. Dan sebetulnya cukup menakutkan kalau saya paparkan fakta-fakta yang saya ketahui. Itu yang membuat saya ketika hendak memilih presiden, calon presiden pada waktu itu, saya berpikir calon presiden manapun yang punya program tentang kelingkungan hidup, tentang hutan, tentang kelestarian di negeri ini, orang itulah yang akan saya coblos. Dan tahun ini kita melihat bagaimana Tuhan seperti menjawab doa saya dengan cara yang tidak enak. Dan kita bisa melihat bagaimana bencana yang terjadi di Sumatera menunjukkan kebobrokan negeri kita, ya, kerusakan alam yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun mungkin dilakukan baik secara ilegal maupun secara legal, dan dampaknya tahun ini sebagian dari masyarakat Indonesia harus merasakannya. Dan kita masih terus melihat berita-berita tentang banjir di mana-mana, di Pulau Jawa, di Pulau Bali. Semuanya itu adalah dampak dari perubahan iklim, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bukan hanya menimpa di negeri kita, tetapi sebetulnya di seluruh dunia karena kerusakan alam yang bersifat global. Oleh sebab itu kita harus punya kesadaran lokal untuk bagaimana kita memelihara. Kita harus mempertahankan kelestarian alam di negeri kita. Belum kalau kita berbicara tentang keanekaragaman hayati, yaitu spesies-spesies yang Tuhan ciptakan yang begitu beraneka ragam dan sebetulnya indah dan juga unik, yang seharusnya menjadi cermin kemuliaan dari pencipta kita yang begitu luar biasa kreatif. Nah, itulah sebabnya saya membuat refleksi tentang akhir tahun ini. Dan selain itu, saudara, saya ketika menjalani kunjungan ke gereja-gereja di Bangka dan Belitung, saya melihat inilah yang kemudian dibicarakan oleh Guru Injil Eber maupun Guru Injil Yohanes. Ketika saya pulang, saya men-sharingkan kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Dan saya menemukan fenomena sebetulnya juga mungkin terjadi di gereja kita, bahkan di gereja manapun bisa terjadi. Kita harus waspada bersama pada bahaya ini, yaitu ketika kita menjadi orang Kristen, ada kemungkinan dua, ya, khususnya kita yang aktif, yang betul-betul terlibat dalam kegiatan ibadah, gereja, aktivitas, pelayanan. Dan saya menemukan ada orang-orang yang begitu loyal kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, seperti anggota tim. Ya, saya bisa ibaratkan dengan bagaimana saya bisa menjadi penggemar sebuah 1 atau 2 klub sepak bola di dunia ini.
Awalnya karena kedua koko saya itu suka nonton sepak bola dari kecil. Dan saya sebagai anak bungsu sering ikut-ikutan. Dan ketika salah satu dari koko yang dekat dengan saya itu mendukung satu klub di Eropa sana, maka saya pun menjadi penggemarnya sampai sekarang. Ya, saya menjadi anggota timnya. Ya, saya berharap mereka menang. Saya berharap mereka juara. Kadang-kadang saya sediakan waktu untuk menonton pertandingan mereka. Atau kalau tidak sempat, saya melihat review atau kilas balik dari pertandingan-pertandingan mereka. Saya mengikuti pemain mana yang dijual dan pemain mana yang dibeli, pergantian pelatih. Saya seolah-olah terlibat di dalam kehidupan di dalam tim itu. Saya menjadi anggota tim. Saya menjadi pendukung. Tetapi di dalam kekristenan berbahaya sekali kalau kita hanya menjadi anggota tim Tuhan Yesus. Kita menjadi anggota tim gereja tertentu. Kita ambil bagian dalam pelayanan. Kita mengikuti perkembangannya. Kita bersorak kalau pelayanan berhasil. Kita sedih kalau pelayanan berantakan. Kita menjadi anggota tim yang setia kepada Yesus Kristus atau kepada gerejanya. Tetapi ternyata kita belum menjadi muridnya yang sejati. Murid Kristus adalah orang yang benar-benar memahami isi hati kehendak Tuhan Yesus, belajar untuk mengikuti seluruh perintahnya, mengikuti semua ajarannya. Jadi bukan orang yang sibuk bersorak, sibuk untuk melayani Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya tidak benar-benar sepenuhnya menjadi murid Tuhan Yesus. Pikiran, perkataan, perasaan, perilaku, banyak hal yang masih melanggar akan kehendak Tuhan Yesus, tetapi dia menjadi anggota tim Tuhan Yesus. Sedihnya saya melihat fenomena ini muncul di gereja-gereja yang saya kunjungi, mendengar cerita-cerita bagaimana orang bisa berkonflik antara satu pelayan dengan pelayan yang lain, seolah-olah tidak terpikirkan arti Injil itu sama sekali di benak mereka. Sama sekali tidak terpikirkan tentang perintah Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya atau mengutuki kamu. Yang mereka tuntut adalah cara bermain mereka, bukan cara bermain Tuhan Yesus. Dan ini adalah hal yang menyedihkan. Baik saudara, sekarang kita masuk ke dalam renungan hari ini. Kita melihat bagaimana dunia kita ini seolah-olah dikuasai oleh orang-orang yang jahat. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah membawa khotbah yang judulnya adalah kejahatan yang sistematis. Ya, sebetulnya itu terinspirasi dari khotbah Pendeta John Piper. Kita melihat fenomena bagaimana dunia ini dikuasai oleh kejahatan yang begitu sistematis, sehingga kita tidak mungkin seorang diri untuk mengenyahkannya, mencabutnya, merubah sistemnya. Ya, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa membawa perubahan di lingkup kita saja. Kalau mungkin Tuhan memakai kita seperti Yusuf, atau Tuhan membangkitkan seseorang seperti Yusuf yang mengubah Mesir, mengubah nasib bangsanya, itu adalah anugerah Tuhan di waktu yang tertentu. Dan belum tentu Tuhan lakukan itu di zaman kita. Ya, kejahatan yang begitu masif, seolah-olah tiada hentinya. Dan inilah yang ingin kita renungkan. Saya ingin bagikan buat kita saudara di dalam Wahyu 22 ayat 10 hingga 13. Lalu ia berkata kepadaku, ini malaikat berkata kepada Yohanes murid Yesus, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita merasa sedih, kita merasa kewalahan akan nasib hidup kita dalam dunia ini selalu dipengaruhi, dirugikan oleh kejahatan yang sistematis di lingkungan kita, di tingkat di atas kita, ya, dan kita merasa tidak berdaya untuk mengubah itu, untuk membebaskan. Bukan berarti kita harus menjadi pesimis. Bisa saja kalau Tuhan mau mengubahnya. Bisa saja kalau Tuhan memanggil seorang di negeri kita menjadi seperti Daniel atau menjadi seperti Yusuf. Tetapi kita tidak menemukan itu setidak-tidaknya sampai hari ini. Maka kita jangan terlalu terkejut. Karena pada dasarnya memang Tuhan membiarkan sebagian orang itu akan terus hidup di dalam dosa. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang belum diselamatkan, orang yang tidak diselamatkan, orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan, mereka yang tidak sadar bahwa dirinya sedang menentang Tuhan Allah yang kudus. Mereka merasa mereka adalah penguasa atas hidupnya, atas dunia ini. Mereka merasa tidak peduli kepada lingkungan, pada orang-orang yang mereka rugikan. Nah, tetapi sebaliknya, bagi kita yang mengenal kebenaran, kita mengenal Allah yang suci itu, Allah yang kudus itu, Allah yang sudah memanggil kita, yang menyucikan kita menjadi anak-anaknya. Allah memanggil kita untuk terus menguduskan dirinya. Ya, dikatakan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, karena kekudusan yang sempurna itu adalah milik Allah. Tetapi kita sudah menjadi kudus karena sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi kita dipanggil untuk terus menguduskan diri kita. Dan kita dipanggil untuk terus berbuat kebenaran. Meskipun kita melihat kejahatan itu terus ada. Ya, orang yang terus berbuat kejahatan, berbuat kecemaran. Karena kita ingat, kita punya Allah yang suatu hari akan menyudahi kejahatan yang paling sistematik di dalam dunia ini. Tuhan akan menghancurkan semuanya dan Tuhan akan menghukum semuanya menurut perbuatan masing-masing. Sesungguhnya aku datang segera. Kata segera ini sebetulnya menunjukkan kemendesakan untuk tiap-tiap orang Kristen memperhatikan kata-kata nubuatan ini. Bahkan malaikat berkata kepada Yohanes, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Artinya, jangan ditahan-tahan, jangan dihalang-halangi, jangan dikunci. Beritakan, sebab sesungguhnya kata Tuhan Yesus, aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat kejahatan yang sistematik di dalam hidup kita, di negeri kita, di lingkungan kita, kita melihat itu di berita-berita, dan itu bisa membuat hati kita sedih, kecewa. Tetapi jangan sampai kita putus asa, patah semangat, lalu kita marah, dan kita menjadi lumpuh, dan kita tidak mau lagi untuk hidup, melakukan apa yang baik, apa yang benar. Kristus adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang terkemudian. Artinya dialah yang memulai dunia ini, dia yang memulai rencana keselamatan itu. Dia akan menyelesaikannya, ya. Dia akan menyudahinya. Inilah yang harusnya menjadi pengharapan kita memasuki tahun yang baru. Kita menengok ke belakang tahun 2025, apa yang terjadi. Mungkin dunia ini, fakta-fakta dunia ini membuat hati kita, membuat kita sedih, kita mengelus dada, kita menepuk jidat. Tetapi terus berbuat baik, ya, Tuhan akan membalaskan setiap orang menurut perbuatan. Kita memang diselamatkan hanya oleh iman, bukan karena perbuatan kita. Tetapi Kristus adalah Allah yang begitu murah hati. Dia menjanjikan ada semacam bonus atau penghargaan dari Kristus bagi setiap orang yang terus bertekun
di dalam kesetiaan di tengah-tengah kejahatan. Justru semakin jahat lingkungan kita, kalau kita semakin tetap setia, justru semakin besar upah yang kita dapatkan. Kiranya ini boleh terus menjadi pegangan dalam kehidupan kita memasuki tahun yang 2026 yang baru yang akan datang, yang akan kita masuki kira-kira 2 minggu lagi. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah setia sampai akhir. Amin.